Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat muslim rahimakumullah. Pada saat seorang manusia telah sampai pada batas umurnya, maka dia telah menyandang status yang baru, yaitu status sebagai seorang mayit. Pada saat seorang mayit diberangkatkan menuju kuburnya, maka ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Rasulullah mengatakan, yatba'ul mayyita thalathun. Seorang mayit akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji'u uthnani wa yabqa wahid. Maka dari 3 perkara itu, yang 2 perkara akan segera meninggalkan mayit, sedangkan yang 1 perkaralah yang akan menemani seorang mayit di dalam kuburnya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kata Rasulullah. Yang mengikuti mayit 3 perkara tadi, yaitu keluarganya, harta bendanya, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka yang akan segera meninggalkan mayit setelah mayit dikuburkan, yaitu 2 perkara, keluarganya dan harta bendanya. Wa yabqa amaluhu, kata Rasulullah. Sedangkan yang akan setia menemani seorang mayit di dalam kubur, tersisa 1 perkara, yaitu amal perbuatannya. Sahabat muslim rahimakumullah, dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini cukuplah menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya apa yang selama ini kita cintai, apa yang selama ini kita bangga-banggakan, yaitu keluarga kita dan harta benda kita, ternyata itu semua tidak akan ada yang mau menemani kita di alam kubur pada saat kita sudah dimakamkan. Keluarga yang kita cintai, istri yang kita cintai, suami yang dicintai, anak yang dibangga-banggakan, satu pun di antara mereka tidak akan ada yang bersedia ikut masuk di dalam liang kubur untuk menemani kita. Keluarga kita mungkin hanya menangisi kepergian kita 1 sampai 7 hari, atau paling lama sampai hari yang ke-40, para sahabat muslim rahimakumullah. Setelah itu mungkin secara pelan kita akan terlupakan oleh mereka. Harta yang kita bangga-banggakan, setelah 40 hari mungkin harta itu akan menjadi bahan rebutan bagi keluarga yang sudah kita tinggalkan. Anak-anak kita mungkin akan saling berebut dari harta warisan yang kita tinggalkan. Bahkan mungkin akan terjadi perpecahan tali silaturahmi diakibatkan oleh berebutnya harta warisan tadi. Semakin nama kita tidak akan teringat oleh mereka, sehingga 1 perkara yang akan setia menemani kita di dalam kubur, yaitu amal perbuatan kita. Sahabat muslim rahimakumullah, jika selama ini kita terbutakan karena rasa cinta kita kepada keluarga kita yang begitu berlebihan,
sehingga terkadang rasa cinta kita kepada mereka menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Sering kita sudah niat untuk berangkat sholat berjamaah di masjid, tetapi tidak jadi, hanya karena kita lebih memilih mengantarkan istri ke tempat perbelanjaan. Sering niat kita untuk ke majelis taklim, tidak jadi kita laksanakan, hanya karena kita lebih berat melihat anak kita yang menangis meminta diantarkan ke tempat wisata. Kita sering mengalami itu, dan kita tidak sadar bahwasannya rasa cinta kita seperti itu kepada keluarga kita, justru itulah yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang kita cintai, tidak akan ada yang mau menemani kita di dalam kubur. Kita dibiarkan sendirian di dalam kubur. Oleh karena itu, apa yang menjadi alasan jika selama ini kita melupakan amal ibadah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita begitu sulit untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Kenapa kita begitu susah untuk melaksanakan ibadah puasa? Kenapa kita begitu sayang kepada harta kita sehingga kita sulit untuk berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, menolong tetangga-tetangga kita yang dalam kesulitan? Kenapa kita begitu berat? Padahal harta yang kita cintai, yang kita bangga-banggakan, rumah yang mewah, mobil, semuanya tidak akan ada yang mau menemani kita. Maka seharusnya mencintai keluarga, mencintai seorang istri, seorang suami, mencintai anak-anak, haruslah kita jadikan sebagai perantara, sebagai wasilah agar kita bisa menambah nilai ibadah kita kepada Allah. Cintai istri dan suami berdasarkan syariat agama. Cintai anak-anak kita dengan cara membekali anak-anak kita dengan ilmu agama, agar supaya anak kita mengerti siapa Tuhannya, agar supaya anak kita mengenal siapa Rasulnya, agar supaya anak kita paham apa isi kitabnya, agar supaya anak kita tekun beribadah kepada Allah. Jika cinta kita kepada keluarga kita bingkai seperti ini, maka cinta inilah yang akan menjadi nilai ibadah kita kepada Allah, yang besok akan siap menemani kita di dalam kubur. Harta pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat muslim rahimakumullah, selama nyawa masih melekat di badan kita, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Mungkin sholat kita masih banyak yang terlewat, sudah waktunya kita untuk lebih beristiqomah dalam beribadah. Mungkin puasa kita sering di bulan Ramadan kita meninggalkan ibadah puasa, maka Ramadan yang akan datang kita harus berusaha untuk bisa berpuasa selama 1 bulan penuh. Mungkin sedekah kita begitu kecil selama ini, maka mari masih ada kesempatan kita untuk bersedekah dengan harta kita dalam rangka untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluarga, harta, apabila kita bingkai dalam bingkai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah mereka akan menjadi ladang ibadah yang besok akan menemani kita di dalam kubur. Insya Allah kubur kita akan terasa sejuk, kubur kita akan terang benderang. Sejuknya angin dari surga akan masuk karena terbukanya pintu surga.
insya Allah makam kita akan menjadi raudhatan min riyadil jannah, taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai makam kita menjadi makam yang begitu sempit, menjadi kubur yang begitu gelap, menjadi kubur yang begitu panas, karena terbukanya pintu neraka, masuknya hawa panas dari neraka yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia yang dipenuhi dengan dosa, yang dipenuhi dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah. Allahumma atina husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah, pada saat kami telah sampai kepada ajal kami dalam keadaan husnul khatimah, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.